sebagai turunan Nabi. Kan masuk akal kan begitu kan? Kecintaan terhadap Nabi adalah mensucikan beliau dari semua tindak tanduk yang mengangkangi syariah Islam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di Salman Official Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang cukup panas belakangan ini, yakni tentang habaib. Nah, seperti yang kita tahu, habaib ini kan keturunan Nabi gitu ya. Dan kemarin sempat panas karena Guru Gembul datang ke markasnya para habaib di Indonesia, yakni Rabi'atul Adawiyah, dan melakukan solo versus squad di sana gitu. Jadi Guru Gembul solo versus squad dengan ulama-ulama di Rabi'atul Adawiyah, memperdebatkan tentang masalah habaib atau pembiruan darah Nabi gitu. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang habaib juga, tapi kita bukan bahas tentang habaib zaman sekarang, tapi kita membahas habaib zaman dulu gitu. Jadi teman-teman, para habaib atau keturunan Nabi ini, yang mengaku keturunan Nabi ini, dulu pernah berjaya dan sempat membuat sebuah kerajaan besar, dan itu cukup maju loh di kawasan Maghrib, Mesir, dan sebagian Laut Tengah gitu. Dan namun pada akhirnya kerajaan tersebut atau dinasti tersebut menghasilkan kesesatan di tengah-tengah umat, dan itu membuat salah satu penyebab dinasti tersebut hancur gitu. Bagaimana ceritanya? Oke, marilah kita mulai cerita tentang Daulah Dinasti Fatimiyah. Oke, baiklah teman-teman. Jadi kita mulai dari berdirinya dinasti Fatimiyah. Bagaimana sih berdirinya sebuah dinasti yang pemimpinnya itu adalah habaib semua? Dan habaib nih ya, keturunan Nabi, seharusnya sifatnya juga seperti Nabi dong. Tapi gimana? Mari kita saksikan. Oke, jadi dulu ada seorang ulama Syiah. Jadi ketika perang di Karbala, saya lupa, pokoknya ketika perang itu, kalau tidak salah perang Jamal atau perang Karbala, kelompok Islam itu terbagi menjadi dua kelompok besar waktu itu. Jadi ada dua kelompok, yakni Syiah dan Sunni. Kelompok Sunni ini seperti kita, kelompoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kelompok satu lagi bernama kelompok Syiah, yakni kelompok yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu. Dan sekarang Syiah itu berkembang pesat di Iran. Nah, jadi ada salah satu golongan Syiah yang bernama Syiah Ismailiyah, dan mereka memiliki imam, katanya 12 imam kalau tidak salah. Ya, 12 imam. Jadi salah satu imamnya yakninya Abdullah Al-Mahdi Billah. Jadi beliau mengklaim nih bahwa beliau merupakan keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau mengembangkan Syiah, jadi beliau berpaham Syiah. Dan ketika itu, ketika zamannya dinasti Abbasiyah, tapi bukan pada masa kejayaannya, sudah cukup mundur lah. Gimana mundurnya? Karena beberapa kerajaan-kerajaan kecil, jadi dinasti Abbasiyah itu punya bagian-bagian wilayah yang menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Aghlabiyah, Fatimiyah juga salah satu waktu itu, Abbasiyah, dan beberapa kerajaan kecil lainnya. Dan itu pada masa itu, tepatnya pada tahun 909 Masehi, abad ke-9 atau 3 tahun setelah hijrah, 3 abad setelah hijrah, maaf, terjadi kemunduran dinasti Abbasiyah, dan beberapa wilayah-wilayah yang jauh atau susah dikendalikan juga mulai meminta otonominya sendiri gitu. Jadi pengen mendirikan negara sendiri kayaknya. Ya, oke, kembali ke topik. Jadi si Abdullah Al-Mahdi ini melihat ketika itu sedang Abbasiyah itu cukup kacau ya. Jadi Abbasiyah kan berpaham Sunni nih. Jadi ketika itu Abbasiyah cukup kacau karena pemimpinnya juga sedang
kurang hoki dapatnya juga agak-agak korupsi dikit gitu. Jadi terjadi kekacauan politik dan sosial, dan itu dimanfaatkan oleh si Abdullah Al-Mahdi Billah. Jadi dia yang berpaham Syiah menyebarkan ajaran Syiah kepada orang-orang di dinasti Abbasiyah. Dan untuk target pertamanya dia mengincar suku Barbar di dinasti Aghlabiyah yang cukup terpinggir karena daerahnya di pegunungan, yaitu di pegunungan Kabili di Aljazair. Jadi suku Barbar itu cukup terpinggir oleh dinasti Abbasiyah waktu itu, dan dikirimlah seorang pendakwah. Jadi kata dakwah itu berasal dari budayanya orang-orang Syiah yang mengirim utusan untuk menyebarkan ajaran Syiah itu. Dan dai yang kita kenal itu adalah gerakannya si Abdullah Mahdi Billah ini. Dan dai yang dikirim ke suku Barbar tersebut bernama Abu Abdullah Asy-Syi'i. Jadi Abu Abdullah Asy-Syi'i ini kita panggil aja Abdullah. Abdullah ini dia menyebarkan ajaran Syiah di suku Barbar. Nah, ketika mereka diajarkan Syiah, mereka kan nurut tuh. Dan Syiah yang diajarkannya adalah Syiah Ismailiyah, yakni Syiah yang memiliki imam. Jadi mereka itu dipimpin oleh imam-imam gitu. Dan imamnya Abdullah Al-Mahdi tadi. Dan ketika dia sudah menguasainya, Abdullah Al-Mahdi memulai pergerakannya. Ketika Abdullah Al-Mahdi telah mengetahui bahwa dai yang dikirimnya itu berhasil, dia keluar dari persembunyiannya di Suriah dan pergi ke kota Mahdiyah. Ketika itu sekarang jadi Tunisia, dan di sana ketika itu adalah dinasti Aghlabiyah, dan dia bersama pasukan suku Barbar di pegunungan Kelbi tadi mengalahkan atau menaklukkan dinasti Aghlabiyah dan menjadikan Mahdiyah tersebut menjadi ibu kotanya. Lalu Abdullah Al-Mahdi ini mengekspansi wilayah Fatimiyah, dan ya dinasti yang dibangunnya itu bernama dinasti Fatimiyah, diambil dari nama anak Nabi sendiri, ini Fatimah Az-Zahra. Dinasti Fatimiyah terus berkembang ke arah Afrika Barat dan menargetkan daerah Mesir sebagai daerah strategis mereka karena di sana cukup kaya dan strategis posisinya gitu. Dan kita tahu di Mesir itu ada Sungai Nil kan, dan itu yang membuat jalur perdagangan atau perairan itu jadi lebih gampang kan. Oke, setelah dia berusaha, akhirnya dia berhasil mengalahkan dinasti Iqsyidiyah yang berada di Mesir dan memindahkan ibu kota Fatimiyah ke Kairo, Mesir. Dan di sanalah dibentuk peradaban Islam Syiah di Mesir gitu. Setelah Abdullah Mahdi tadi berhasil memindahkan ibu kota ke Kairo, Mesir, perkembangan Fatimiyah begitu pesat karena memiliki daerah strategis dan juga kaya dan menjadi kerajaan yang cukup besar. Dan walaupun di sana berpaham Syiah dan kuat Syiahnya, tapi dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang sangat toleran terhadap umat agama lain seperti Kristen dan Yahudi di sana. Dan bahkan ada pejabat negara yang memiliki agama Kristen dan Yahudi. Ini bukan apa ya, aneh juga gitu. Teman sendiri Sunni sama-sama Islam kan, itu dilarang, dilawan, ditentang, dan dimusuhi, dibenci bahkan. Tapi giliran mohon maaf, agama lain malah ditoleransi. Bukannya menyudutkan agama lain, tapi kok sama teman sendiri berantem gitu sama orang lain. Itulah. Kekhalifahan dinasti Fatimiyah memiliki 10 orang khalifah selama kurang lebih 2 abad memerintah, dari 909 Masehi sampai 1171 Masehi. Nah, khalifah pertamanya tentu saja pendiri dinasti Fatimiyah itu sendiri adalah Imam ke-17 Syiah Ismailiyah yang bernama Abdullah Al-Mahdi Billah. Beliau berhasil mendirikan dinasti Fatimiyah dan memindahkan ibu kota dari Tunisia ke Kairo, Mesir. Nah, sepeninggal beliau,
dia digantikan oleh anaknya, yakni Al-Qaim bi Amrillah, yang memerintah dari tahun 934 Masehi sampai 946 Masehi. Nah, beliau nih pemerintahnya itu ditandai dengan ekspedisi ke arah timur gitu. Kan sebelumnya ke arah Afrika Utara, dan sekarang ekspansinya dilanjutkan ke arah timur dan berhasil membangun infrastruktur dan pemerintahan yang stabil, membuat kekuasaan Fatimiyah di wilayah Afrika Utara itu menjadi kuat. Nah, setelah sepeninggal beliau, kekaisaran dinasti Fatimiyah digantikan oleh Al-Mansur Billah yang memerintah dari tahun 946 Masehi sampai 953 Masehi. Nah, beliau ini menghadapi ancaman dari Abbasiyah dan kekaisaran Bizantium yang cukup kuat pada saat itu. Nah, beliau berhasil memperkuat posisi Fatimiyah di Mediterania dan memperluas pengaruhnya. Tapi peranan konflik menyebabkan ketegangan politik yang membuat pemerintahannya jadi kurang stabil gitu. Oke, selanjutnya pemerintahan dinasti Fatimiyah khalifah keempatnya digantikan oleh Al-Mu'izz li Dinillah yang memerintah dari tahun 953 Masehi sampai 975 Masehi. Nah, beliau berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 969 Masehi dan memindahkan ibu kota ke Kairo. Jadi, kemajuan yang dibuatnya, dia berhasil mendirikan masjid yang sampai sekarang masih berpengaruh, yakni Masjid Al-Azhar, dan nantinya beliau juga mendirikan yang namanya Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang berkembang menjadi pusat perdagangan dan budaya yang integral. Jadi banyak kebudayaan di sana bersatu di Kairo Mesir. Selanjutnya, pemerintahan Fatimiyah dipimpin oleh Al-Aziz Billah yang memerintah dari tahun 975 sampai 996 Masehi. Nah, beliau ini berhasil memperkuat ekonomi melalui perdagangan dan seni juga ilmu pengetahuan. Nah, di sini nih mulai berkembangnya Universitas Kairo Mesir. Nah, sepeninggal beliau, dinasti Fatimiyah dipimpin oleh Al-Hakim bi Amrillah yang memerintah dari tahun 996 Masehi sampai 1021 Masehi. Nah, di Al-Hakim ini nih yang gimana ya? Puncak kesesatan yang benar-benar membuat umat geram gitu. Kenapa? Karena di pemerintahan Al-Hakim ini dia mengatakan bahwa sahabat Nabi itu seperti Umar, Utsman dan Abu Bakar, ya walaupun hampir semua dinasti paham Syiah dan Ismailiyah mengatakan bahwa seharusnya pemerintahan Islam itu diteruskan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi yang paling kuat ini si Al-Hakim ini, dia mengatakan, kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah, Abu Bakar laknatullah alaih, Utsman laknatullah alaih, bahkan kalau tidak salah dia juga mengatakan bahwa Malaikat Jibril itu salah mengirim wahyu yang seharusnya dikirim kepada Ali gitu. Tapi mohon dikoreksi kalau salah ya. Dan terakhir, dinasti Fatimiyah dipimpin oleh Al-Adid li Dinillah yang memerintah dari tahun 1101 Masehi sampai 1171 Masehi. Nah, beliau pemerintahnya itu ditandai oleh peningkatan kekuatan militer oleh panglima perang Islam kita, yakni Salahuddin Al-Ayyubi, dan beliau berhasil berusaha memulihkan stabilitas, namun kekhilafahannya kehilangan pengaruh di luar Mesir. Jadi kekhalifahan Fatimiyah itu sudah benar-benar mengkerut dan kecil, jadi sudah hampir ujungnya gitu. Nah, pada masa beliau juga kekuatan Salahuddin Al-Ayyubi yang berpaham Sunni berhasil mengalahkan dinasti Fatimiyah. Nah, walaupun dinasti Fatimiyah ini dinastinya para habaib dan menghasilkan kesesatan dan akhirnya dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi,
Tapi dinasti Fatimiyah ini memiliki masa gemilangnya atau masa kejayaannya gitu. Di antaranya yang pencapaian luar biasa yang dicetuskan oleh dinasti Fatimiyah adalah yang pertama ekspansi wilayah, dan kejayaan ini terjadi pada abad ke-10 sampai awal abad ke-11, yakninya pada Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah dan Al-Aziz Billah pada tahun 953 sampai 996 Masehi. Di antara keberhasilannya, yakninya yang pertama ekspansi wilayah sampai ke negara-negara besar, yakninya Jenderal Fatimiyah Jausar As-Siddiqi memimpin pasukan untuk mengalahkan dinasti Ikhshidiyah di Mesir dan merebut wilayah tersebut tanpa perlawanan berarti dan menguasai Mesir, dan juga menjadikan ibu kotanya ke Kairo. Nah, di Kairo, Mesir, dinasti Fatimiyah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan, dan asal kita tahu ketika perpustakaan besar Bait Al-Hikmah Abbasiyah hancur oleh Mongol, itu larinya ilmu pengetahuan itu ke Kairo, Mesir gitu. Jadi filsafat yang dari Yunani pindah ke Abbasiyah dan diselamatkan di Mesir, itu di Kairo, Mesir. Dan di sana dulu ketika itu masih berpaham Syiah, sampai datangnya Salahuddin Al-Ayyubi yang mengubah paham kerajaan tersebut menjadi Sunni kembali gitu. Nah, dinasti Fatimiyah ini juga memiliki mata uang yang cukup kuat, ininya dinar Fatimiyah waktu itu, dan dinar ini digunakan untuk perdagangan domestik keluar. Jadi orang-orang yang ingin berdagang dengan dinasti Fatimiyah juga harus menggunakan dinar Fatimiyah, dan itu membuat keuangan dinasti Fatimiyah menjadi salah satu keuangan yang cukup kuat di eranya waktu itu. Nah, itulah keberhasilan dinasti Fatimiyah, baik dalam ilmu pengetahuan dan juga sosial budaya politik gitu. Oke, kita masuk pada sisi terakhir, yakni kemunduran dinasti Fatimiyah. Jadi dinasti Fatimiyah ini ketika dinar Fatimiyah itu menguat dan perdagangan cukup meluas, dia mencapai puncak kejayaannya. Namun ketika dia memiliki masalah, ketika itu masalah intern awalnya, ketika Khalifah Al-Muntasir itu meninggal, Khalifah ke-8 Fatimiyah meninggal, maka terjadi konflik intern antara dua faksi, yakninya kelompok Nizar dan juga kelompok Al-Musta'ali gitu. Dan kekacauan tersebut membuat politik dalam negerinya kacau, sehingga karena terjadi ketegangan politik, berbagai sektor mulai mundur, seperti halnya perdagangan yang mereka seharusnya bisa memiliki pemasukan per kapita yang besar dari perdagangan, namun karena ketegangan politik, perdagangan menjadi terganggu. Nah, karena perdagangan terganggu, kekuatan militer dinasti Fatimiyah juga melemah, karena asal kita tahu dinasti Fatimiyah itu memiliki militer berbasis tentara bayaran gitu. Nah, karena mereka tak mampu lagi membayar tentara tersebut, jadi mereka mulai melemah dan kekurangan pasukan. Nah, pada puncaknya dinasti Fatimiyah mulai kehilangan kekuatan khalifahnya, karena para wazir atau menteri tadi mulai mengambil alih kekuasaan dari daulah atau kerajaan gitu. Jadi para wazir, dan yang paling terkenal itu wazirnya bernama Suwar. Nah, Suwar ini benar-benar menguasai kekhalifahan, tapi dia juga dekat dengan musuhnya Fatimiyah, yakninya tentara salib dan Nuruddin Zengi yang berpaham Sunni gitu. Nah, Nuruddin Zengi ini merupakan ketuanya atau pimpinannya dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di sini nih titik hancurnya dinasti Fatimiyah. Ketika dinasti Fatimiyah sudah benar-benar lemah dari segi ekonomi, perdagangan, militer apalagi, dan juga kekacauan intern yang luar biasa, ditambah wazirnya berkhianat gitu. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi mengambil kesempatan tersebut untuk menaklukkan dinasti Fatimiyah, dan berakhirlah kekuasaan dinasti Fatimiyah
pada 1171 Masehi di bawah tangan Salahuddin Al-Ayyubi, dan berdirilah dinasti Abbasiyah. Oke teman-teman, cerita yang mungkin cukup membosankan, tapi itulah sejarah mencatat kerajaan yang dipimpin dengan mungkin beberapa orang menganggap itu metode terbaik, yakninya darah keturunan Nabi kita. Tapi balik lagi, pembiruan darah Nabi itu tidak bisa main-main, karena tanggung jawabnya sangat besar kita. Karena kita menggunakan nama Nabi Muhammad SAW, dan andai kita tidak bisa mencerminkan wataknya Nabi Muhammad, itu bisa berimpak buruk kepada nama baiknya Nabi Muhammad itu sendiri. Dan barang siapa yang memfitnah atau mengatasnamakan nama Nabi untuk berbuat kedustaan, maka sudah disiapkan kursinya di neraka gitu. Jadi intinya pembiruan darah itu tidak membuat peradaban itu menjadi tumbuh atau menjadi sangat maju gitu. Tapi akal dan intelektual, dan khususnya di Islam, keimanan dan akidah menjadi pokok untuk kriteria sebagai pemimpin terbaik itu. Bukan karena darahnya, tapi karena akhlaknya. Bukan karena kekayaannya, tapi karena pengaruhnya dapat membawa orang ke jalan yang benar. Kalaupun dia kaya, dia bisa membawa lebih banyak orang ke jalan yang benar gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada kritikan, saya akan menerimanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.